Itulah lambang-lambang setan itu. Bila manusia bersifat seperti malaikat, diperintah bersujud kepada Adam, malaikat semuanya bersujud. Kenapa? Karena malaikat menyadari bahwa dirinya berasal dari ketiadaan, yang ada hanya Allah. Bila manusia memahami Tuhannya, maka ia takkan pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang nyata, hanya Tuhanlah yang menggelar manusia, hanya Tuhanlah yang mengadakan perbedaan-perbedaan ini. Maka bagi Tuhan tak ada masalah. Kenapa? Karena dialah yang berperan. Tapi bila manusianya yang jadi Tuhan, maka banyak masalahnya. Kenapa? Karena masing-masing manusia dianggapnya jadi Tuhan sendiri, dirasakan dengan individunya sendiri. Kenapa? Karena manusianya yang merasakan keindividuan manusia masih terkungkung atau terjerat, terpenjara dengan hawa nafsunya sendiri. Pasti kacanya atau bias sinarnya masih bias sinar manusianya, masih memandang manusianya. Disitulah banyak perdebatan dan perbedaan. Akhirnya selamanya manusia tak ada ketenangannya di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena merasa paling benar. Maka itulah yang dimaksud nar yang di dalam dada, yakni naroka. Api-apimu yang ada di dalam dadamu akan selalu membakar jiwamu. Kenapa? Karena kita tak pernah rela ridho kepada apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, apa yang sudah ditetap menguasa pencipta kepada apa yang diciptakannya. Bila manusia sudah memasrahkan dirinya, sudah datang kepada Tuhannya, maka ia akan terbebas dari nar, dari api yang ada di dalam dada. Maka hatinya selalu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa Jadi tanda-tanda orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang, bisa senang, bisa bahagia, bisa kaya, bisa enjoy? Caranya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalilah, relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini kenyataan. Allah dohir batinnya, Allah bukan dohir batinnya manusia, bukan kenyataan manusia. Tanpa Allah, apakah manusia ada? Tanpa kenyataan Tuhan, apakah nyata apa yang diciptakannya? Kenyataan yang diciptakan inilah sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta ternyata lebih nyata daripada yang diciptakan. Sehingga manusia mengembalikan hidupnya, kedagingannya kepada Sang Pencipta, mengembalikan keakuannya kepada Tuhannya. Disitulah tempatnya hati supaya tenang, relax, enjoy, bahagia, senang, gembira. Meskipun kita dihujat, meskipun kita dihina, meskipun kita disesat-sesatkan oleh orang lain, enjoy saja. Wong semuanya pagelaran Tuhan. Sehingga hati kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita rela ridho bahwa hanya Tuhanlah yang menggelar diri kita. Karena kita rela ridho, karena Tuhanlah yang menggelar orang lain. Sehingga hati kita tenang, gembira, bahagia dengan di dalam kehidupan ini. Maka bila kita sudah memasrahkan yang demikian itu, maka fadkhuli fi ibadi, itulah yang dimaksud hamba, itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud kembali.
Bila kita sudah mengabdi, bila kita sudah kembali kepada Tuhan dengan rela dan ridho, wadkhuli jannati, ya itulah surga yang dicari-cari oleh manusia. Karena manusia mempersepsikan surga dengan persepsi hawa nafsunya sendiri-sendiri, sehingga tak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena surganya masih bayangan, tidak nyata. Padahal surga itu nyata di sisi Tuhan bila manusia sudah kembali kepada Tuhan. Kapan? Ya sekarang, jangan nunggu nanti. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi. Macam mana mendapatkan takwa tanpa melihat Injil dan Taurat? Tanpa takwa neraka kekal. Betul. Takwa di sini adalah mengembalikan, merelakan, meridhokan. Itu isinya di dalam semua kitab-kitabnya Allah. Rela ridho kembali kepada kebesaran, rela ridho kembali kepada kekuasaan, rela ridho kembali kepada kewujudan, rela ridho kembali kepada jalan kebenaran Tuhannya. Itulah yang disebut takwa, yakni kembali kepada Sang Pencipta. Akhirnya ya ketemu dengan surga. Tapi bila kita tidak takwa atau tidak mengembalikan diri kita ke dalam Tuhannya, maka akan tersiksa terus, terbakar terus, naroka, api yang ada di dalam dada kita semua. Kita akan masuk neraka. Kapan masuk nerakanya? Bukan besok. Sekarang pun sudah ada di dalam neraka. Bila Abdul Halim ini masih mengakui bahwa diriku Abdul Halim yang ada, kedaginganku yang lebih berkuasa daripada Sang Pencipta daging ini, yang daripada yang mencipta manusia ini, maka ya itulah neraka, selalu panas. Bila Abdul Halim dicemooh orang, pasti marah. Bila Abdul Halim disesat-sesatkan orang, pasti marah. Kenapa? Karena masih kedagingan Abdul Halimnya, karena masih mengakui yang ada hanya Abdul Halim. Namun bila Abdul Halim dipasrahkan kembali, ya Allah, ini loh milikmu, Abdul Halim milikmu, badan ini milikmu, hidup ini milikmu. Ketika sudah dikembalikan semua kepemilikan kepada Tuhannya, maka kita enjoy saja menanggapi segala ketetapan Tuhan. Jadi surga neraka itu ya adanya ketika manusianya masih ada. Bukan neraka dan surga itu adanya besok ketika manusianya sudah tidak ada. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak ada juga surga dan neraka. Adanya surga dan neraka itu ketika manusianya masih ada. Berdebat terus dengan adanya surga dan neraka yang katanya besok masih goib. Kalau besok masih goib, ya tidak ada wong goib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, saya mau bertanya, kalau mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, apa betul itu Mas? Mimpi orang yang sudah meninggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mimpi yang ada pada diri kita itu adalah sebuah halusinasi diri manusianya. Karena jangankan ketika tidur, ketika bangun seperti ini pun kita sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita rela ridho bahwa hanya Allah, hanya Tuhan yang berkuasa atas diri kita, ya kita juga dikatakan mimpi. Ketika masih kedagingan Abdul Halimnya, keakuan Abdul Halimnya lebih wujud daripada wujud Tuhannya, maka ketika meskipun saya bangun begini, ya dikatakan mimpi, dikatakan tidur. Mimpi jadi ayah, mimpi jadi kepala rumah tangga, mimpi jadi lelaki, mimpi bekerja, mimpi naik motor, dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan itu hanya mimpi-mimpi prasangka kita sendiri. Itu ketika kita bangun, apalagi ketika kita tidur bermimpi. Jadi bermimpi ketika tidur itulah pelajaran bagi kita bila manusianya masih
kedagingan atau masih keakuan diri manusianya dalam kehidupannya ya hanya mimpi. Nanti ketika manusia akan bangkit dari mimpinya, bangkit dari tidurnya, ketika manusianya sudah sadar bahwa sesungguhnya yang ada hanyalah Tuhan Sang Pencipta diri manusia, baru sadar, baru bangun tidur, baru tidak mimpi lagi begitu.